Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Yesus dan dikasihi. Kami sekarang ada di Kupang, ya, tepatnya di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saudaraku yang sekasih, tapi saya tidak pernah lalai untuk memberitakan kabar-kabar terbaru yang terjadi atas umat Tuhan, anak sulung Tuhan. Oh, ada anak sulung Tuhan, ada. Keluaran 4 ayat 22. Tuhan berkata, Israel lah anak sulungku. Jadi ada anak sulung Tuhan, ya. Saudaraku yang sekasih, ini Arab Saudi ini, ya. Ini diduga dia mendukung Israel disebabkan ada serangan-serangan udara yang dilakukan oleh Arab Saudi ke Houthi, ya, yang menimbulkan banyak kerusakan di Yaman sana, ya. Saudara, ini saya baca, ya. Militer Arab Saudi diduga meluncurkan serangan pesawat berawak ke Houthi di Yaman. Nah, itu judulnya, ya. Saya akan bacakan terus, ya. Ya, ini saudara panas, ya. Jadi militer Arab Saudi dilaporkan kembali menyerang Houthi Yaman di provinsi Sa'ida, ya. Di sisi lain, pasukan AS Inggris juga meluncurkan serangan agresif di dekat pelabuhan Hodeida yang dikuasai Houthi. Sumber lokal di Yaman mengatakan bahwa militer Saudi menggunakan pesawat tanpa awak dalam penyerangan tersebut. Ya. Terus saya akan bacakan lagi, ya. Apa, ya? Ya, jadi saudara, lokasi serangan pada Senin 12 bulan 8, berarti baru, ya. Itu berada di wilayah Al-Ghor, dekat perbatasan dengan Arab Saudi. Belum diketahui terkait korban, luka maupun kerusakan akibat serangan tersebut. Ya, yang sini lagi, ya, di waktu yang sama pasukan AS Inggris melancarkan serangan udara di Pulau Kamaran. Jadi saudara konsekasi, ini bukti, ya, Arab Saudi itu dia tidak pro kepada Yaman, Houthi, atau dia tidak pro kepada Hamas, Hizbullah, Iran. Jika memang ini benar, berarti dia lebih pro ke Israel. Makanya judulnya nggak salah, ya. Ya, militer Arab Saudi mendukung Israel, ya. Saudara saya kasih dalam Tuhan Yesus. Kalau kita baca langsung, ya, di waktu yang sama pasukan AS Inggris lancarkan serangan udara di Pulau Kamaran. Ya, pesawat tempur AS dan sekutunya lancarkan sedikitnya 4 serangan udara di wilayah tersebut. Laporan tersebut tidak memberikan informasi mengenai kemungkinan korban jiwa atau kerusakan. Jadi saudara, Arab Saudi serang Yaman dan juga Inggris, Amerika juga serang. Artinya ini kemungkinan besar Arab Saudi ini bergabung ini, ya, dengan Inggris, dengan Amerika, bisa juga kemungkinan, ya, dengan Israel, ya. Yaman menganggap serangan tersebut dilakukan sebagai upaya menghalangi dukungan Houthi dalam membela Palestina yang menjadi korban agresi Israel. Ya, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ya. Jadi saudaraku yang saya kasih, diduga kata pihak pemberita ini atau di artikel ini, saudara, itu diduga bahwa serangan yang dilakukan oleh Arab Saudi, Inggris dan Amerika ke Yaman atau untuk menghancurkan Houthi itu menghambat Houthi untuk membantu Palestina. Sebenarnya ini bukan perang Israel Palestina, ini perang Hamas Israel, ya. Karena Presiden Palestina aja Mahmud Abbas mengatakan gerakan Hamas atau apa yang dilakukan Hamas itu tidak ada kaitannya dengan pemerintahan Palestina. Ya, jadi saudaraku, kita doakan saja umat Tuhan ini supaya mereka bisa tetap mempertahankan negaranya Israel, karena Tuhan sudah berjanji, ya, di 2 Raja-Raja 14 ayat 27, aku tidak akan pernah mau melenyapkan Israel sampai selama-lamanya, ya. Aku tidak akan melenyapkan nama Israel dari muka bumi sampai selama-lamanya. Itu Tuhan yang ngomong. Jadi siapapun yang mau melenyapkan Israel, dia akan berhadapan dengan firman Tuhan, berhadapan dengan Tuhan.
Makanya saudara kita lihat semua yang mau melenyapkan Israel satu-satu tewas. Ismail Hanaye, Ibrahim Raisi, presidennya Iran tewas. Ya, saudara, ini Yahya Sinwar kita nggak tahu lah beberapa hari lagi ini ya. Beberapa hari lagi dia bisa menjabat. Nah, saudara kita pelayanan terus ya. Jadi kita berangkat Senin yang lalu, saudara. Senin yang lalu. Saya pun lupa tanggalnya berapa tuh. Senin yang lalu kita ke Kupang, pelayanan di Kupang. Ya, terus kita ke perbatasan tuh namanya Tambua. Pelayanan di sana masuk Timur Leste. Berapa hari di Timur Leste pulang lagi ke Tambua, balik lagi ke Kupang. Dan rencana ini kita akan pelayanan ke Sabu, Rote, dan ke wilayah-wilayah lain. Saudara, walaupun saya ada di wilayah NTT, tapi gereja tanpa tembok tetap jalan. Ini yang kemarin ya, Kamis kemarin istri saya yang lain di sana dengan tim. Ibadah anak jalanan, ya kita harus tetap konsisten ya, sekalipun Pak Gembala nggak ada, kita harus ibadah, doakan. Dan kita hanya membawa kuasa nama Yesus saja. Karena kita tahu kuasa-kuasa yang ada dalam dunia ini tunduk kepada kuasa Yesus Kristus Tuhan. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, biar roh Allah luar biasa itu tetap ada pada kita. Berkobar menyala-menyambar, tetap maju dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Hai, kau lagi gini? Oh, perutmu akhirnya kau lagi hamil, bukan? Oh, gitu ya. Mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian, tetapi ia tidak mendapatkannya. Jadi ini nih ya, inilah tubuh ini. Di setan itu hinggaplah. Terus dia keluar. Dia pikir orang ini pasti berubah, pikirnya ya kan? Tentunya dia datang tetap bersih. Ya kan, tersapu rapi gitu loh. Dilihat nggak ada Yesus, ya kan? Dilihat dia lagi, mungkin nggak ada Yesus lagi. Akhirnya dikembali keluar, ambil teman-temannya lagi, ya kan? Ini firman bukan sekarang kalian dengar, sudah berkali-kali kalian dengar di telinga kalian, men, ya kan? Sudah berkali-kali. Tapi saya mengingatkan di sini ya. Jadi kita harus ada di dalam Kristus itu, amin. Jadi jangan sampai kita itu seperti ini. Setan itu kembali lagi membawa iblis lagi sampai berapa? Sampai 7 roh. Bahkan berlaksa-laksa. Memanggil teman-temannya. Ternyata kita itu tidak ada dalam Kristus. Sehingga orang itu menjadi apa di sini? Jauh lebih jahat. Kenapa seperti itu, saudara? Karena ada juga orang itu mau bertobat, tapi bertobatnya tidak benar. Mengandalkan kekuatannya. Dia pikir dia sudah bertobat, ternyata bukan. Haleluya. Kalau orang bertobat itu sesuai dengan firman Tuhan. Melakukan firman Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan, perkataan firman. Membangun roh setiap orang-orang, memperkatakan firman Tuhan. Ya kan? Haleluya. Itu yang orang bertobat. Tapi orang bertobat dengan mengandalkan kekuatannya, itu hanya sementara. Haleluya. Hanya sementara. Ada badai langsung keok. Tidak berdiri dalam fondasi iman itu. Haleluya. Jadi kita sebagai orang yang benar di dalam Kristus, mari kita berdiri di dalam firman-Nya. Mari kita teguh di dalam firman-Nya. Karena hidup mati kita harus ada di tangan Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Berikan kemuliaan kepada Yesus Kristus Tuhan. Sebab Yesus pemilik hidup kita. Amin. Haleluya. Jadi saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, mari kita kembali ke firman, kembali ke Yesus. Kalau kalian sudah menjauh ke Yesus, kembali kalian ke Yesus. Amin. Tidak cukup hanya di sini saja, di rumah pun kalian harus menyembah Yesus. Haleluya. Berdoa puasa, ya. Seperti saya ini, saudara, tidak gampang saya hadir tempat sini. Saya harus berdoa puasa. Senin, Selasa, Rabu, Kamis saya nggak puasa, cuma Sabtu puasa lagi. Haleluya, saya harus mematikan kedagingan saya. Haleluya. Karena aku tahu ketika aku berdoa puasa, Tuhan mengambil alih dari semua di tempat ini. Amin. Karena aku tidak mau dengan kesombonganku untuk memperkatakan firman di tempat ini. Tapi aku mau karena Yesus
yang maunya di tempat ini. Haleluya. Haleluya. Jadi saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, mari kita sungguh berkegantungan dengan Tuhan. Kita harus butuh dengan Yesus. Karena kalau ketika kita butuh dengan Yesus, Yesus pasti hadir dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Suatu kali anak saya sakit. Ini anaknya. Ini anaknya. Dia sakit, saudara. Saya bilang, kamu dikirikin saya, nak. Iya, ma, dikirikin. Tapi aku melihat ya, anakku kan ada 5, saudara. Nah, pertama, 2, ketiga, 4, aku paham mereka. Dan anak kelima ini, dia hanya apa, saudara? Dia memperkatakan yang luar biasa. Ketika aku kerik merah banget, tahu ya kalau setiap orang yang dikerik itu kalau merah banget, padam banget, seperti lebih parah lagi ya. Ya kan, sakitnya minta ampun ya kan. Dia manggil apa? Yesus, aku butuh engkau. Bayangin anak saya ngomong seperti itu. Kalian pernah begitu enggak? Saya juga pernah. Paling, ma sakit banget kan gitu. Aduh sakit banget, nggak tahan gitu. Anak saya bilang, Yesus aku butuh engkau. Coba, saya kerik lagi, Yesus aku cinta kau. Ngeri gak? Sampai bapaknya bilang, kamu videoin dong. Dia bilang, mana bisa saya sempat videoin. Ini anaknya. Dia memperkatakan. Saudara yang mau mendukung pelayanan ini, ya ada di deskripsi nomor-nomor ya, rekening yang bisa saudara gunakan untuk mendukung pelayanan ini. Saudara kasih. Yang kedua yang saya mau sampaikan adalah saudara doakan terus kami supaya tetap dalam perlindungan Tuhan Yesus Kristus sampai nanti tiba di Jakarta. Kami tidak tahu kapan kami tiba di Jakarta ya. Kita minta tuntunan Roh Kudus saja. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas apa yang kau kerjakan. Hadirat urapan kuasa-Mu terus mengalir atas kami. Dan semakin hari banyak jiwa-jiwa dimenangkan buat Tuhan. Yang sudah memberkati, Tuhan berkati. Yang belum berkati, Tuhan berkati. Di lain waktu mereka akan berkati. Terima kasih Tuhan. Dalam Yesus yang kudus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.